Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian nonton podcast ini. Selamat datang di Easy Podcast. Perkenalkan, nama saya Daniela Ega Wuldatiana atau bisa dipanggil Ega. Dan saya hari ini gak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Zaza. Halo Zaza. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahira Fikas. Biasanya sih dipanggil Zaza. Jadi Ega dan Zaza kali ini bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di Easy Podcast. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Salah, ketidaksetaraan dong. Iya. Sorry. Nah, kalau misal menurut Zaza, di Indonesia itu ada setara gender nggak sih? Kalau menurut saya sih belum bisa dibilang sempurna karena masih banyak kasus-kasus perceraian akibat KDRT dan biasanya korbannya itu wanita dan istri. Oh iya, betul. Nah, kalau misal menurut pribadi Ega tuh kalau di Indonesia itu masih banyak banget kasus patriarki, ya nggak sih? Iya, benar banget. Nah, dengar kata-kata kesetaraan gender ini, Ega tuh jadi ingat tuh ke patriarki. Nah, kalau video kali ini kita akan bahas patriarki atau apa nih? Saya mikirnya juga kayak gitu, tapi di video kali ini kita nggak bakal bahas itu. Nah, terus kita bakal bahas apa nih, Zah? Jadi kali ini kita bakal bahas kasus-kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia. Loh, emang ada hubungannya kesetaraan gender sama pernikahan dini? Ada dong. Jadi pernikahan dini atau praktik pernikahan anak itu salah satu contoh tidak kesetaraan gender. Karena hal itu dilarang, bahkan ada sampai hukum pidananya. Oh iya, kalau hukum pidana tuh Ega pernah dengar. Yang itu nggak sih, Zah? Yang menetapkan bahwa usia minimal itu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau nggak salah ada dispensasinya ya dari pengadilan dengan syarat mendesak sama izin orang tua. Tapi menurut kamu kasihan nggak sih sama anak-anak yang terpaksa menikah dini di umur segitu? Iya, kasihan banget karena mereka tuh harusnya masih main-main sama kita, Kayak kita seumuran ya. kita, tapi udah harus ngurusin rumah tangga, bahkan sampai harus ngurusin anak, ya kan? Iya, itu kasihan banget sih. Lah, kalau Zaza tahu nggak sih tentang penyebab pernikahan dini yang ada di Indonesia? Kalau yang saya tahu sih ada 3 faktor. Jadi yang pertama tuh ada faktor ekonomi. Beberapa orang tua di Indonesia tuh ada yang terpaksa nikahin anaknya demi meringankan kondisi ekonomi mereka. Oh iya, itu sedih banget sih. Itu sedih banget sih. Kayak seorang anak gitu, mereka jatuh rela buat nikah biar nanti kondisi ekonomi keluarganya itu membaik ya. Jujur sedih ya dengarnya. Terus ada lagi nggak, Zak? Ada lagi, yang kedua itu ada karena kurangnya pendidikan di Indonesia. Karena mereka tuh nggak tahu tentang psikologi anak sama organ reproduksi. Oh iya, betul. Ya sih, pendidikan di Indonesia itu termasuknya tuh masih masih kurang gitu ya. Terus kalau misal terus ada lagi nggak, Zak? Ada dong. Jadi yang terakhir itu ada sosial sama budaya. Jadi masih ada yang menganut perjodohan, mitos-mitos sama adat. Bahkan ada mitos yang bilang kalau mending nikah aja daripada zina. Menurutmu gimana? Kalau menurut Ega ya, kalau dengar kata-kata mending nikah daripada zina itu tuh agak kurang relevan ya. Jujur orang tuanya Ega itu mendidik Ega itu untuk tidak berpacaran. Dijelasin akibat pacaran tuh gimana. Apalagi kita Islam gitu ya. Iya. Kalau pacaran itu kan zina. Kalau misal nikahin kayaknya itu too much gitu, terlalu berlebihan ya. Apalagi untuk umur kita yang sekarang gitu loh. Itu enggak banget ya. Terlalu menekan. Iya, terlalu membebankan. Nah, terus kalau tadi kan Zaza ngomong kalau ada adat gitu ya yang menikahin anak di bawah umur ya. Itu tuh kemarin tuh sempat baca berita tentang kasus anak umur 14 dan 16 tahun kalau nggak salah tuh di Lombok Tengah yang mereka itu nikah karena adat. Sumpah itu sedih banget sih. Demi adat ya. Iya, demi adat tradisi gitu. Sebenarnya kalau soal adat yang kayak tari piring, terus adat
apa sih, sedekah laut kayak gitu, itu adalah hal yang positif. Tapi kalau misal adat yang menikahkan anak kayaknya terlalu kasihan ya. Untuk zaman sekarang itu kurang relevan ya nggak sih? Iya, karena banyak kayak kasus-kasus gitu. Dan di Indonesia tuh sampai baby blues, tahu kan? Iya, baby blues. Nah, masalah baby blues ini nih, bayangin ya, kayak orang dewasa aja mendengar, kok mendengar sih? Maksudnya bisa, kalau punya anak aja bisa mengalami baby blues, apalagi untuk remaja yang seusia kita. Iya. Kayaknya lebih dari baby blues deh. Iya. Bisa jadi apa tuh namanya? Stres, depresi, bahkan ada yang sampai buang anak ya, sampai buang anak. Terus jadi dampaknya tuh besar banget, psikologis ya itu ya. Itu dampak psikologis. Kalau soal organ reproduksi sih kita kayak belum searching sih, lebih tepatnya. Kalau Ega belum searching. Kalau menurut Ega ya, kalau masalah psikologi, kalau masalah reproduksi itu ya sebenarnya tuh kan kalau misal sudah haid itu sebenarnya udah siap ya, cuman kayak masih belum jelas stabil nggak sih? Iya. Maksudnya untuk umur belasan terus mereka sudah mengalami pembekakan karena kehamilan, itu kasihan sih kalau katanya Ega. Apalagi mual-mual gitu-gitu, itu kayak di umur kita itu kayak beban banget sih menurut Ega, terlalu beban banget. Nah, kalau Zaza pernah baca tentang kasus-kasus gitu kan? Kalau Zaza sih pernah nemu kasus di Detik News kalau ada gadis usia 12 tahun yang dinikahkan siri sama orang tua angkatnya, dinikahkan sama pria yang lebih tua, bayangin. Kalau prianya itu umur berapa sih? Umurnya 40-an. Aduh, terlalu gimana ya? Ya terlalu. Terus yang paling miris itu orang tua kandungnya tuh nggak tahu, jadi tahu setelah praktik itu diselesaikan. Oh, berarti tuh dia tuh tinggal sama orang tua angkatnya? Iya, orang tua angkatnya. Terus orang tua kandungnya nggak itu dong, nggak setuju. Nggak terima ya? Mereka laporin dan langsung ditindaklanjuti. Iya, langsung ditindaklanjuti. Terus itu juga kayak melanggar hak anak, sama masih terlalu dini kan? Iya, seperti kembali lagi ya ke tadi ya, yang ada hukum pidananya yang batas usia minimal itu 19 tahun. Iya benar banget sih. Tapi berarti itu orang tua kandungnya nggak tahu sama sekali? Iya, nggak tahu sama sekali. Kasihan sih. Iya ya, nikah siri. Kalau nikah siri tuh masih bisa ya ternyata ya. Tapi kalau misal kalau kata Ega sih iya sih, emang ada orang tua yang mau anaknya itu nikah dini gitu ya. Apalagi masih 12 tahun. Ya mungkin ada beberapa ya, mungkin nggak semuanya, tapi mungkin ada beberapa orang tua. Itu pun karena itu ya tadi ya, terpaksa ekonomi. Kalau ini orang tua angkat ya kalau orang tua angkat sih emang kayak ikatannya mungkin chemistry sama anak tuh masih kurang ya, jadinya tega-tega aja gitu ya. Tega-tega aja, karena bukan kandung. Betul banget. Kasihan ya, Zak? Iya, kasihan banget. Zaza nggak bisa bayangin kalau jadi mereka sih. Iya, jujur itu pasti hari-hari yang berat bagi mereka. Oh iya, ada juga tahu yang nikah itu karena pelecehan seksual. Iya. Kalau pelecehan seksual itu menurut kamu adil nggak sih? Enggak dong, karena mereka tuh kayak bahkan orang-orang yang pakaiannya aja udah syar'i, udah tertutup banget. Pikiran-pikiran orang lain tuh yang kayak masih kotor-kotor gitu lecehkan. Jadi bukan salah ini ya dong yang berpakaian yang nutup-nutup. Iya.